pasal yang nanti kita berjuang di banding. Mudah-mudahan di banding hakimnya lebih bijaksana lagi. Oh, nggak ada prediksi kita bukan dukun ya. Bu Sindu juga akan ada banding nih Bu, gimana Bu? Nikita bilang mau menyebut ada banding. Kalau jaksa banding ya mau tidak mau kita jadi terbanding kan. Kami akan pelajari lebih lengkap putusannya. Ada oknum yang terlibat di dalam hal ini. Ini selama ini belum tersentuh, walaupun ini pernah dilaporkan. Inisialnya O. Perjalanan panjang kasus Nikita Mirzani akhirnya sampai pada titik penentu. Tepatnya pada hari Selasa 28 Oktober 2025 hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar dalam kasus dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik pengusaha skincare Reza Gladys. Namun, Majelis Hakim memutuskan Nikita tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga dibebaskan dari dakwaan TPPU. Sementara itu, Mail, asisten Nikita, dijatuhkan hukuman 3 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini terbilang lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 11 tahun penjara dan denda 2 miliar. Namun, Nikita tak mau pasrah. Melalui kuasa hukumnya, Sindu Prerajin, ia menegaskan akan mengajukan banding dan saat ini sedang menyiapkan langkah hukum selanjutnya. Kasus ini sendiri berawal dari laporan Reza Gladys pada Februari 2025 yang menuduh Nikita memeras 4 miliar untuk menghentikan ulasan negatif tentang produknya di media sosial. Tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang hari ini. Yang nggak tahu juga ya Pak Hakim, kemarin kan ada diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Akan banding nggak Kak Niki dari putusan 4 tahun? Kecewa, yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Artinya terima kan dengan putusan 4 tahun ini? Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Ami, ini kan jauh dari tuntutan jaksa, Ami. Tuntutan jaksa 11 tahun mungkin gimana, Ami? Oh mikirnya malah tadi 20 tahun ini. Banyak yang bilang kalau TPPU 20 tahun. Kalau TPPU 20 tahun ternyata nggak terbukti. Ya, TPPU-nya nggak terbukti, pasal 369 juga sudah hilang, tinggal 1 pasal yang nanti kita berjuang di banding. Mudah-mudahan di banding hakimnya lebih bijaksana lagi. Oh, nggak ada prediksi kita bukan dukun ya. Bu Sindu juga akan ada banding nih Bu, gimana Bu? Nikita bilang mau menyebut ada banding. Kalau jaksa banding ya mau tidak mau kita jadi terbanding kan. Ini kan 4 tahun, maksudnya kalau nanti banding akan ada hukuman yang lebih ringan. Harapan dari Kak Niki seperti itu? Pasti harapannya begitu, tetapi kan kita nggak tahu ya, itu kan putusan itu kewenangannya majelis hakim. Kami hanya bisa mengupayakan sebagai penasihat hukum melakukan upaya-upaya hukum normatif begitu ya. Bu Sindu, ini kan juga akhirnya TPPU dan pemerasannya hilang ya, tinggal pencemaran nama baik Ya, aja. alhamdulillah untuk pasal TPPU-nya tidak terbukti terpenuhi. Sama seperti keterangan ahli TPPU yang kami hadirkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami dari tim penasihat hukum ajukan pada saat persidangan, itu alhamdulillah dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim bahwasannya untuk pasal TPPU-nya tidak terpenuhi unsurnya. Ya bahkan pemerasan juga tidak ada ya Bu? Yang terpenuhi ini pasal 55. Kan ini Pasal 55 yang turut sertanya ya. Kan ini kan juga jauh ya Bu dari tuntutan JPU 11 tahun. Berarti seperti apa sih Bu? Apa ini udah termasuk keputusan yang maksimal kan dari hakim? Ya saya nggak tahu, itu kan kewenangannya hakim untuk memutuskan. Kan Kalau tadi- sekarang keputusannya menjadi 4 tahun ya memang itulah yang menjadi putusan hakim. Kak Niki akan ajukan banding. Mungkin ada jarak berapa lama sih Bu dari putusan ini sampai akhirnya mau mengajukan banding sendiri? Itu
7 hari setelah ini dari jaksa penuntut. Kuasa pengacara akan mempersiapkan kamu untuk banding itu Kalau sendiri? jaksa penuntut membanding, pasti kami jadi terbanding dan otomatis akan lanjut di pengadilan tinggi. Gitu ya. Berarti sampai saat ini belum ada persiapan untuk banding seperti itu ya? Hanya tinggal menunggu. Kita menunggu dulu. Tapi untuk kita banding atau enggak ya kami masih belum memutuskan apakah akan banding atau tidak. Nanti akan sama-sama kita pikirkan tim penasihat hukum dengan terdakwa. Artinya kalau nggak banding akan tetap menjalankan hukuman yang sudah disampaikan oleh hakim. Kalau jaksanya nggak banding, Emang menunggu keputusan jaksa ya, Bu? pasti nunggu juga keputusan jaksa. Sementara itu, pihak Reza Gladys mengaku cukup puas dengan vonis yang dijatuhkan. Kuasa hukum Reza menyebut kliennya tak mempersalahkan berapa lama hukuman yang dijatuhkan, asal Nikita dinyatakan bersalah. Namun begitu, pihak Reza juga bersiap mendorong pengusutan oknum berinisial O yang diduga terlibat dalam kasus ini, namun hingga kini belum tersentuh oleh hukum. Bagi kami yang penting terbukti dinyatakan bersalah. Hasil bagaimana putusannya berapa tahun, kami selama ini menyerahkan kepada majelis hakim. Ini suatu pembelajaran bagi kita semua bahwa jangan coba-coba bermain-main dengan undang-undang IT. Walau bagaimanapun strategi menyembunyikannya, terbukti siang ini hakim menyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana pemerasan. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. 4 tahun itu 4 tahun cukup puas nggak sih, Bang? Gladys sudah Kan jauh dari tuntutan jaksa, Pak. Bagi kami, khususnya bagi klien kami, yang paling penting dinyatakan terbukti bersalah. Masalah 4 tahun atau lebih itu urusan majelis hakim, kami serahkan kepada majelis hakim. Tapi yang pasti dengan ada putusan siang ini, ada oknum yang terlibat di dalamnya, kami akan usut. Kami akan tidak lanjutin atas adanya putusan siang ini. oknum itu siapa maksudnya? Nanti di rangkaian putusan ada. Kami akan pelajari lebih lengkap putusannya. Ada oknum yang terlibat di dalam hal ini. Ini selama ini belum tersentuh, walaupun ini pernah dilaporkan. Inisial oknum. Inisialnya O, tapi sampai saat ini tidak ada dinyatakan bersalah. Jadi kalaupun ada yang memancing-mancing ke sana, itu kami cuma ketawa. Buktikan kalau ada produk yang bersalah. Laporkan ke polisi atau ke BPOM. BPOM yang akan mengusutnya. Tapi kalau tidak ada, ya jangan dipaksakan ada. Menariknya nih guys, vonis 4 tahun untuk Nikita ternyata sesuai dengan ramalan ahli tarot Anton Prihartono beberapa waktu lalu. Ia sempat memprediksi vonis Nikita akan lebih ringan dari tuntutan jaksa dan menyebut akan ada kasus besar lain yang terbongkar di balik perkara ini. Mantan. Ya. Kemarin sidang duplik di mana rangkaiannya akan selesai putusan di hari Selasa besok. Oke. Akan selesai di Selasa. Selasa besok putusannya. Banyak yang prediksi bebas, semua pada main angka lah. 9, 8, 7, 6, semua banyak. Oke. Kita prediksi lewat kartu. Ya. Oke. Persidangan Niki ya untuk di Selasa. Oke. Akan semakin menajam di sini. Menajam itu akan lebih mengerucut, di mana nanti hakim itu akan memberikan vonis yang berbeda dari JPU. Ini kenapa saya bilang berbeda dari JPU, karena di sini hakimnya akan melihat dari sisi attitude dari Niki sendiri. Selama dia menjalani persidangan, ini mungkin sudah 8-9 bulan, mungkin udah 9 bulan, 8 atau 9 bulan dia sudah menjalani, dan itu bisa dibilang adalah Niki sangat kooperatif di sini. Walaupun terlepas dari gimmick-gimmick yang diberikan oleh Niki, tapi kita lihat hakim akan melihat secara objektif di sini. Dan tuntutannya pun ya adalah tuntutan yang tidak begitu sakit hati banget untuk Niki. Kenapa? Nah, kemungkinan di sini hanya dituntut ya. Ini menurut prediksi aku ya. Prediksi yang di kartu ini adalah
kurang lebih adalah di bawah 4 tahun. Di bawah 4 tahun. Tuntutannya. Maksudnya bukan tuntutan, apa namanya? Putusan yang akan diputuskan oleh hakim di bawah 4 tahun. Jadi tidak seperti yang itu kan, tidak seperti yang diinginkan oleh JPU itu adalah 11 tahun. Itu tidak akan, ini kan 1, 2, 3, itu benar, di bawah 4 tahun. Di bawah 4 tahun. Oke, ini kan sekali prediksi kartu ya? Iya, betul. Bukan prediksi personal. Betul. Nah, atas putusannya tadi kan kalau di kartu di bawah 4 tahun. Di bawah 4 tahun, betul. Apakah akan banyak yang merasa tidak suka atau ya yang pasti yang versi pasangan senang ya? Ya. Yang tidak suka, apakah ini juga JPU nanti juga akan banding segala macam gitu? Oke. Apakah ini akan berjalan dengan lancar? Tentu tidak. Akan ada pro dan kontra, terutama dari orang yang sudah full heart di sini untuk bukan membayar persidangan ya, lebih tepatnya dia sudah mengeluarkan pundi-pundi yang sangat lumayan untuk persidangan ini. Itu akan merupakan ketidaksenangan dari seseorang di sini. Terus ya pasti lawan-lawan dari Niki juga akan merasa bahwa ini adalah persidangan yang menurut dia tidak sesuai apa yang mereka inginkan. Ya, bukan wanita Amazon namanya jika pasrah begitu saja. Lantas, seperti apa kelanjutan banding Nikita dan siapakah inisial O yang dimaksud oleh pihak Reza Gladys? Buat yang penasaran, yuk kita tunggu saja update selanjutnya hanya di Selebtube TV.